الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الأكوان ظاهرها ضرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر ذرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kembali Allah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya dalam genangan kasih sayangnya yang kita diberikan kemudahan, baik dari ringannya hati kita sampai langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Jalla wa'ala dalam melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu salat subuh tadinya berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan sebab demikian Allah jadikan dosa-dosa kita semua diampuninya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkannya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, al-akwanu zahiruha wirwatun. Bermula apa saja yang disebut akwan, yaitu dunia, zahiruha wirwatun, itu zahirnya tipuan, wa batinuha ibratun, sedangkan isinya batinnya itu dunia adalah ibrah, pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri girwatiha, maka hawa nafsu itu condong memandang kepada zahirnya saja, sedangkan wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, hati itu condong memandang isi atau batinnya itu dunia. Ada dua sisi pandangan, pandangan zahir dan pandangan batin. Pandangan zahir
itu adalah pandangan yang banyak dilakoni oleh hawa nafsu. Orang memandang ini dunia sekedar zahir, dia tidak akan mendapatkan pelajaran pada itu dunia kecuali hanya tipu daya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala disebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah, kata Allah, hanya saja kehidupan di dunia itu adalah la'ib. Apa la'ib? Permainan. Lahwun. Apa lahwun? Senda gurau. Jadi dunia ini bukan tempat kita untuk serius. Kenapa? Karena di dalamnya itu dunia zahirnya hanya sekedar mainan dan senda gurau. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Yang mana dunia itu hanya sekedar hiasan zahir dan di dalamnya juga ada rasa berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwal, yang mengolah pian berataan itu ketujuh menumpuk harta, ketujuh mengumpulkan harta dunia. Wal aulad, ketujuh mengumpulkan anak. Kamatsali ghaithin, sebagaimana air hujan yang turun, a'jabal kuffar, yang orang kafir itu takjub. Nabatuhu, akan tanamannya. Ketika hujan turun, ya kan, orang kafir takjub melihat tanamannya subur, hijau, berbunga dan berbuah. Thumma yahij, kemudian itu tanaman kering. Fatarahu musfarra, maka pandangan matanya sudah mulai nampak, melihat hakikat yang namanya dunia tadi. Itu kering, tanaman yang tadi dibanggakan mulai menguning pulang. Thumma yakunu hutama, kemudian tanaman yang tadi dia bangga hijau, berbunga, berbuah, kering kuning, hancur pulang. Oh, tadi habis-habisan hari-harinya memupuk, menyiram, ya Pak. Kayak apa caranya memperdapatkan tanaman yang paling bagus, dia berusaha habis-habisan untuk memperdapatkan hasil dari tanamannya itu. Setelah berbuah, setelah berbunga, bahkan setelah bunga itu dipetik, tidak beberapa lama layu itu bunga. Itulah dunia yang ditamsilkan, diumpamakan Allah di dalam Al-Quran. Allah langsung yang memberikan umpama bagaimana itu dunia. Setelah hancur, lalu kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Dan orang tadi yang hanya mengandalkan pandangan dunianya secara zahir, itu di akhirat diberikan oleh Allah azab yang sangat pedih. Kenapa? Tertipu. Oi jamaah, ada yang hakun dibunguli lah di sini. Ada yang hakunnya dibunguli, tapi banyak yang dibunguli dunia. Tapi di sini kada tuh, di sana. Mudah-mudahan amin. Kada kegampangan. Banyak manusia yang tertipu lawan dunia. Saking tertipunya lawan dunia, kada ada lagi menyempatkan untuk akhirat. Itu orang yang tertipu. Ya Allah, hakun dibungulinya. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya melewati keampunan. Keampunan itu daripada Allah, ridha itu daripada Allah. Ayo, ini yang sudah diberikan oleh Allah peringatan bahwa dunia itu hanya tipuan, dan Allah tegaskan di ayat terakhir pada surah Al-Hadid, yaitu ayat 20 ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan di dunia ini kecuali hanya tipu daya. Nabi mengatakan di dalam sabda beliau, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu bagian kecil yang ada di surga, yang paling terkecil tuh di dalam surga, itu lebih baik daripada dunia segala isi-isinya. Allah. Jangan sampai kita hanya karena kebahagiaan dunia merelakan surga di akhirat. Tertipu kita.
Lalu lagi kata Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Para pecinta dunia itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali 3 aja. Orang yang ketujuan dunia nih, yang ia dapatkan cuma 3. Pertama apa? Hammun lazimun, kegelisahan yang berkepanjangan. Orang yang ketujuh lawan dunia itu akan mendapatkan kegalauan yang berkepanjangan. Hatinya kadang mau tenang. Isuk dipikirkannya pulang kayak apa cara menambahkan rekening, kayak apa caranya menambah rumah, kayak apa caranya mengoyoi si A, kayak apa caranya mengoyoi si B, kayak apa caranya jangan sampai kalah lawan si A. Itu aja yang dipikirkannya. Kadang mau tenang. Sudah hubungannya kepada Allah kadada, lalu dekatnya lawan manusia di antara sesamanya aja kadada membawa ketenangan. Selalu saja ingin bersaing yang membuat inya pas mendagoi mate. Ya ujar Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu banyak yang guringan. Apabila sudah mati hanya bangunan. Apabila sudah mati hanya sadar. Apabila sudah mati hanya paham. Padahal sebelum mati sudah diberitahu oleh Allah. Melewati Al-Quran, melewati hadis Nabi, diberitahu sudah. Bisa diutus lagi para Nabi, diutus Rasul, diutus lagi para sahabat sampai kepada para pewaris Nabi yang melanjutkan tongkat estafet daripada risalah yang dihantarkan oleh Allah kepada kita. Ya Rabb. Tapi ya tadi waktu dipadahi ujar Allah, kamu pada sadar sudah mati hanyar bangunan, hanyar melek matanya, hanyar terbelalak matanya. Oh, ternyata alam arwah saja, alam barzakh saja itu dengan dunia jauh lebih besar alam barzakh. Masanya pulang lebih lama daripada hidupnya di dunia. Tuh datu kita udah berapa puluh tahun, beratus tahun bahkan di kuburan. Hidupnya paling di dunia 80 tahun. Tapi di kuburan sudah 100 tahun lebih. Mana panjangnya itu masih hanya perjalanan di alam barzakh. Belum lagi di mahsyar, belum lagi perjalanan finishnya apakah di surga atau neraka. Mudahan kita masuk surga berataan. Allah. Jadi yang pertama orang pecinta dunia hanya yang ia dapatkan galau berkepanjangan, hammun lazimun. Yang kedua wa ta'abun daimun, lelah yang tiada hilang. Orang yang mencintai dunia laksana makan kuaci sederum. Woi jamaah, makan kuaci sederum, kanyangnya kada, uyuhnya iya. Itu orang yang ketujuh lawan dunia. Kayak orang makan kuaci sederum, mah lapahnya menguyaki, meigut, kanyangnya kada, lelahnya iya. Ya Allah. Yang ketiga wahasratun la tanqadi, orang yang cinta lawan dunia dia akan mendapatkan penyesalan yang tak akan pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu, bukan orang yang tidak cinta dunia itu dia akan membuang seluruh dunia, jangan salah paham. Orang yang tidak mencintai dunia, dia diberikan oleh Allah ini dunia hanya sebagai jembatan untuk menuju perjalanan sebenarnya. Selesai. Dia dikasih mobil, dia gunakan untuk taat. Dia dikasih sehat, dia gunakan untuk taat. Dia dikasih uang, dia gunakan untuk taat. Dia dikasih ilmu, dia gunakan untuk taat. Itu yang disebut dengan orang yang tidak cinta dengan dunia. Bukan berarti orang yang tidak cinta dunia lalu ada handphone dibuang, tuh bungol namanya. Ya, kalau ada mobil dibuang, apa dibuang baik bariakan ya Allah. Orang yang cinta dunia itu ya Allah kada mau talapas lawan itu dunia. Dalam hatinya
Selalu jadi pikiran. Kadang memikirkan lawan Allah yang menjadikan ini dunia, lawan Allah yang memberikannya rezeki. Allah. Maka orang yang tertipu adalah orang yang memandang pada zahirnya ini dunia. Sedangkan orang yang memandang dunia ini secara batin, dia akan mendapatkan pelajaran. Secara hakikat dia pandang itu dunia laksana seekor sapi yang ketika dihadapkan rumput kering, si sapi kada mau nih, kada ada rasa selera untuk melahap itu rumput kering, karenanya biasa makan rumput hijau. Dihadapkan rumput kering, kada mau juga sapi itu makan, tidak mau. Ujar si tukang sapi nih, penggembala sapi, aku tukarkan aja kacamata hijau, kacamata warna hijau. Pasang oleh tukang penggembala sapi pada itu mata sapi kacamata hijau, tak dipasang. Oh makja sapi, ini rumput hijaunya luar biasa, dilahapnya oleh si sapi, padahal hakikatnya kering. Oleh tak tutup kacamata hijau, si sapi kada pinandu lagi hakikat rumput kering. Begitulah orang yang memandang dunia secara zahir, iyakah dia laksana memakai kacamata hijau. Kacamata yang dilihat dia itu, wah indah, bagus. Inilah yang menjadi impianku untuk ku dapatkan selama-lamanya. Dia tertipu. Setelah dia buka kacamatanya, hanya sadar, warak rumput kering. Kada ada yang kekal yang namanya dunia. Ya Allah. Fannafsu tanzuru ila zahiri girwatiha, maka nafsu itu condong memandang kepada zahirnya ini dunia. Jadi munyapian ketujuh memandang keindahan dunia kada salah ketika memandangnya langsung ke dalam hakikat itu dunia. Kayak apa caranya? Memandang gunung indah, pandang hakikat yang menjadikan gunung siapa. Memandang pantai indah, ingatkan yang menjadikan pantai itu siapa. Lalu pian tahu lagi hakikatnya bahwasanya Allah menjadikan gunung, pantai yang indah ada pada dunia ini hanya sementara. Nah itu orang yang kada tertipu, memandang dengan hati. Kalau orang memandang dengan nafsu, ini hanya sampai mentok pada keindahannya saja. Ada orang itu mencintai pasangannya hanya sekedar cantiknya, lahirnya. Ya, apabila dia terfokus pada kecantikan zahirnya saja kepada itu pasangan, kawin, nikah, pas keluar sifat aslinya, ya baru dia paham ternyata kecantikan luar kada menjamin kebahagiaan. Kenapa? Kecantikan dalamnya tidak ia dapatkan. Begitulah kalau orang memandang dunia secara lahir elok, cantik, tapi dia tidak ngerti di dalam dunia ada yang namanya pahit, ada yang namanya ujian. Apabila dia paham bahwasanya dunia ini tempat ujian, darul amal, tempat beramal, bukan tempat untuk minta balas, bukan. Salah kalau kita itu beramal hanya minta balas di dunia, salah. Kecil balasan di dunia ini, kecil. Bagaikan butiran pasir yang ada di gurun Sahara dibandingkan akhirat. Kalau pian minta dunia segala isi-isinya, itu pun hanya sekedar butiran pasir yang ada di akhirat. Apalagi yang pian minta hanya rumah, mobil, kecil. Kalau dibandingkan permintaan kita di akhirat yang dikabulkan oleh Allah. Makanya ada doa, ya Allah berikan kemakbulan dalam berdoa, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah. Ya Allah kabulkan hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan keampunan. Kenapa? Kemudahan yang kita harapkan adalah kemudahan dalam menggunakan nikmat Allah lalu syukur, kemudahan dalam menjalani ujian Allah lalu sabar. Setelah kita bisa melakukan daripada itu nikmat, daripada itu ujian, sehingga kita sampai kepada maqam ridha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Insyaallah mudah-mudahan Allah meridhai kita barataan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, talibud dunya mithlu syaribi ma'il bahar. Orang yang ketujuh menuntut dunia itu laksana orang yang minum banyu lautan.
Kullama zdada syurba, ketika dia menambahkan, manakala setiap kali dia menambahkan itu minuman, nggih, izdada atasa, bukan bertambah hilang hausnya, bahkan bertambah terus hausnya. Izdada atasa, bertambah haus, dia minum lagi tambah haus. Itulah orang yang menuntut dunia. Dia tambah terus harta, tambah haus, tambah tamak, hanya sekedar memandang itu dunia dengan pandangan zahir. Coba dia pandang hakikat itu dunia yang sementara, maka dia tidak akan tertipu. Hatta yaqtulah, kata Sayyidina Ali, sampai dia mati hanya sadar. Pada satu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi yang asal muasalnya beliau adalah seorang yang kaya. Kata Ibrahim ibnu Adham. Di dalam sebuah kitab disebutkan Sayyidina Ibrahim bin Adham menulis sebuah surat ila akhillahu, kepada saudaranya. Faqala fi kitabihi, maka dia mengatakan Sayyidina Ibrahim bin Adham kepada saudaranya di dalam tulisannya itu, urfut ya akhi hubbad dunya, jauhi yang namanya cinta dunia. Fa inna hubbad dunya yu'mi wa yusim, karena orang yang cinta dunia itu ditulikan dan dibutakan. Allah, orang yang sudah cinta lawan dunia, dia tuli dan buta. Kadang melihat lagi hakikat dunia yang sementara, kadang mendengari lagi papadahan Allah, kadang mendengar lagi papadahan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Karena terlalu cintanya, bahkan cinta matinya kepada itu dunia, menjadi biang kejahatan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, kata Nabi. Cinta dunia itu biangnya segala kejahatan. Karena dia cinta dunia, adanya manipulasi, adanya pembunuhan, adanya pemerkosaan, adanya penculikan, adanya maling dan lain sebagainya. Itu asal muasalnya karena di dalam hatinya hubbud dunia, cinta lawan dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan dunia itu di tangan kita, bukan pada hati kita. Kalau dunia itu di tangan kita, kita yang mengolah dunia. Tapi kalau dunia itu dalam hati kita, wal'iyadzubillah, dunia yang akan memperbudak kita. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Karena tadi diminta ada sesi tanya jawab, jadi diberikan waktu 10 menit sampai isyraq. Silahkan. Ya, terima kasih Guru. Dipersilahkan kepada jemaah yang ingin melaksanakan pertanyaan. Guru tadi masalah dunia ya. Dunia ini adalah binasa dan dapat mengganggu istirahat kita dan tidur kita itu karena dunia, bahkan bisa mengganggu ibadah kita. Oleh karena itu tuntutlah kemuliaan yang tidak binasa. Nah, untuk jelasnya dipersilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik jemaah ibu-ibu atau jemaah laki-laki. Dipersilahkan. Pak Sudi, siap? Ya, silakan. Ya, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf. Ulun yang batakun amalan apa sekira ulun bawa lebih mencintai akhirat pada dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan apa supaya kita lebih condong ke akhirat gitu Pak daripada ke dunia? Amalan yang paling maknyus adalah ingat lawan mati. Ingat lawan mati. Memperbanyak ingat lawan mati. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup, ujar Nabi, dengan melihat kematian itu menjadi nasihat. Ketika pian tuh menghantarkan kawan pian yang sudah meninggal, lihat besok kita seperti itu. Jadi yang kita kumpulkan mobil, rumah, kalau tidak sempat kita gunakan untuk taat, kita tinggalkan bagaikan
kesia-siaan, tidak ada manfaat. Bahkan waliyadzubillah, kalau kita gunakan nikmat itu kepada jalan maksiat dan dilanjutkan oleh anak generasi kita, maka dosanya terus menerus mengalir kepada kita. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai ada dosa jariah kepada kita ketika kita meninggalkan ini dunia. Malah sebaliknya yang kita harapkan, kita meninggal pahala jariah yang terus ditransfer oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan amin. Jadi paling maknyus amalan, ingat lawan mati. Kayak apa cara mengingat mati? Di antaranya tadi, sering-sering tafakur diri. Lihat bahwanya sehat itu sifatnya mendatang. Lihat yang namanya kekuatan itu sifatnya mendatang. Coba kita renungi, dulu mata kita sehat, melihat dengan jelas, sekarang berkurang. Sadar, tafakur diri. Bahkan Nabi mengatakan, tafakur sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ada yang mengatakan 70 tahun. Sesaat itu sebentar. Tafakur diri. Ingat lawan diri. Jadi kita beramal, bujur-bujur himmah, semangat untuk menyiapkan perjalanan yang kada dah habis-habisnya. Waktunya itu kada dah habis-habisnya, abadi selama-lamanya. Setelah kematian, itulah perjalanan sebenarnya. Sedangkan saat ini hanya perjalanan sementara. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Oke, itu aja mungkin. Ada lagi Pak? Terima kasih Guru. Ada dari jemaah ibu-ibu? Ada Bu? Dipersilakan. Iya, satu orang lagi. Ada? Iya. Mikrofon itu tolong diserahkan. Ya, dipersilakan Bu. Pertanyaan jelas boleh, keras suaranya sedikit. Terjadi. Mungkin dari gantinya jemaah laki-laki silakan. Ada. Ujung. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi rasa sumpek, jenuh karena takut dengan dosa. Nah, ulun ada mencatat baru 2, menyegerakan taubat kepada Allah, yang kedua ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, yang ketiganya guru belum tercatat. Oke. Masya Allah. Terima kasih. Ulun jangan diingat lagi yang mana tuh. Pembahasan kalau kada salah masalah qabat lah ketika diberikan masa sempit. Masa sempit, masa yang tidak senang ketika ditimpakan dosa. Ya. Apabila orang itu tertimpa dosa dan orang ini selamat dalam menyikapi itu dosa, ada rasa tidak senang, rasa galau karena itu dosa. Nah, karena galau itu dosa, penyelesaiannya, tugasnya atau konsekuensinya bagi orang yang ingin selamat kegalauannya dengan sebab dosa itu sudah bagus. Dia galau karena dosa itu sudah bagus. Beda orang yang galau karena dunia, ini kada bagus. Nah, galau karena dosa, galau memikirkan dosa, itu adalah jalan hidayah untuk dia mendapatkan taubat. Ada pepatah mengatakan kullu saqithah laqithah. Setiap yang jatuh itu dipungut. Ada saja yang memungut. Lihat sampah tuh. Bahkan dibuang ada aja yang memungut. Kenapa? Ketika dipungut oleh pengemis, dihantarnya kepada orang yang mendaur ulang. Jadi sampah yang dipungut tadi tujuannya untuk didaur ulang. Sesampah-sampahnya kita, senista-nistanya kita, sekotor-kotornya diri kita. Kalau Allah ingin memungut kita, diambil kita untuk didaur ulang oleh Allah melewati jalan taubat. Ada dulu rasa gelisah,
ada rasa ketidaknyamanan ketika dia mendapatkan itu dosa. Mulainya seperti dihujani tembakan-tembakan rasa penyesalan. Lalu konsekuensinya adalah anta tuba ilallah, taubat kepada Allah. Setelah taubat kepada Allah, dia sesali semua yang sudah ia lakukan dan berjanji dia tidak mau lagi untuk kembali atas yang sudah ia lakukan. Nah, kalaunya ridha kepada ketentuan Allah itu ketika dia mendapatkan basat. Kalau kada salah begitu. Ulun lupa sudah pertemuan kapan tuh Pak ya? Seminggu yang lalu ya? Masya Allah, ulun kada ingat apa yang ulun sampaikan. Masya Allah. Ya kayak itu bang sepintas. Oke. Karena kada pakai teks ngalih sedikit. Nah, jadi intinya qabat dan basat. Artinya yang sempit, yang lapang. Yang lapang diberikan oleh Allah kepada yang selamat adalah orang yang ketika lapang diberikan Allah ziyadatu fit ta'ah, bertambah ketaatannya. Orang yang merasa sempit, yang selamat adalah orang yang ketika ditimpakan dosa dia galau. Nah itu. Siapa yang kada katuju yang namanya bertambah ketaatan kecuali orang yang kada selamat. Itu aja dah, ya kah? Annas ajnas. Manusia itu sejenisnya. Manusia itu berkumpul dengan sejenisnya. Itu kaidah. Manusia itu dikumpulkan dengan sejenisnya. Nih, alhamdulillah yang kumpul di sini ini sejenis namanya. Arti sejenis, al-arwahu junudun mujannadah kata Nabi. Ruh itu dia berkelompok, berpasuk-pasukan dengan sesama pasukan dan sama kelompoknya. Kelak di akhirat ada kelompok arwah yang masuk ke surga, ada kelompok arwah yang masuk neraka, satu jenis masing-masing. Nih jenisnya baik, nih jenisnya yang gak ada baik. Ambil logika. Burung walet aja tuh kedahakun ya berkumpul lawan burung hantu. Mun ada manusia ketujuh lawan hantu bungul pada burung walet. Jamaah. Itu burung walet kada punya akal loh. Kita yang punya akal. Kalaupun ada binatang pintar itu hanya sekedar mengandalkan insting, bukan akal. Tapi dia bijak menentukan jenisnya. Sarangnya aja tuh dimasuki burung hantu, ampihnya bersarang di situ. Di buan pewaletan ndang sini. Ya mah. Ya. Tak masuk aja burung hantu tuh dalam sarangnya, kadahakun laginya berkumpul. Nah, ketika kita tadi berada di dalam kumpulan sampah, ya kah? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau Allah memang menakdirkan pian sejenis dengan orang yang baik, maka akan dibersihkan oleh Allah, didaur ulang oleh Allah dengan jalan taubat untuk supaya masuk kepada jenis yang barasih. Pian maulah sampah tadi langsung dimasukkan ke pabrik dijual ke kawa, dibersihkan dulu, didaur ulang dulu supaya masuk kepada kelompok yang sejenisnya, yang barasih, yang layak dijual. Begitu juga kita. Kalau Allah menyelamatkan kita, mudahan Allah selamatkan kita bertahan. Kita yang banyak dosa ini selalu diberikan oleh Allah sentuhan-sentuhan di dalam hati atas hadirnya itu dosa. Salah satu alamatus syaqawah, alamat orang itu celaka adalah nisyanudz dzunubil madiyah. Lupa dengan dosa masa lalu. Mudah sekali melupakan dosa. Bukan berarti kita tidak percaya atas ampunan Allah, bukan. Kita percaya atas ampunan Allah. Tapi dengan cara seperti itu kita terus akan menambahkan diri kita hina di hadapan Allah. Berapa banyak kita yang sudah taat merasa suci, merasa barasih di hadapan Allah. Fala tuzakku anfusakum, ujar Allah. Jangan merasa suci kalian. Jangan merasa suci. Yang sudah kusucikan, amunnya masih merasa suci berarti kamu belum suci. Orang yang merasa suci itu belum suci. Kenapa? Sifat kekotoran di dalam hatinya masih ada.
Kemarin sore ulun ada ikut acara istimewa sama alumnus Darul Mustafa di Binuang. Itu ada kalam nasihat daripada Guru Mulia Al Habib Umar. Kata beliau, kita ini banyak mengatakan kepada orang untuk minta barasihakan baju. Ini baju kita rigat, baju kita ini rigat. Tolong pangbarasihakan baju ulun. Tapi kada dipacul bajunya. Kayak bukan ambarasihakan. Ujar Allah ikam taubat minta ampun, tapi kada ikam pacul bajunya. Kada pakai pacul dosanya. Pacul dulu bajunya, kucuci. Maksudnya adalah ketika kita hendak minta barasihi, pacul dulu sifat keakuan. Bahwa bukan kita yang bisa membersihi dosa, Allah. Pacul sifat keakuan. Masih ada sifat keakuan, aku yang bisa memberasi, aku yang bisa menyucikan diri, masih kotor. Orang yang pintar pada hakikatnya, sejatinya adalah orang yang merasa bungul. Sedangkan orang yang bungul sejatinya orang yang merasa pintar. Itu saja. Semakin pintar, semakin alim, dia semakin merasa bungul. Semakin barasih, dia semakin sensitif dengan yang namanya kotoran. Selalu merasa kotor. Lihat orang ketujuh barasih. Kadang kalau sedikit rigat, gatal. Nya biasa barasih. Selalu merasa rigat. Tapi orang yang biasa kotor, hatta duduk di padang sampah pun kadang merasa rigat. Allah. Ini mahkota kita Bapak Ibu. Hati ini mahkota kita. Jasad ini bisa hancur, ini kada hancur. Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada lagi manfaat harta, anak dan sebagainya kecuali kita datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Mudahan hati kita diberkasikan Allah. Amin, Allahumma amin. Kayaknya cukup sudah isyraq ya. Pertanyaan selesai. Waktu kami kembalikan kepada guru. Minta maaf lah kalau lu kada ingat. Oke. Apa? Diingatkan. Enggih. Maaf. Betul. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Di dalam Al-Qur'an salah satunya jalan untuk kita bisa ingat lawan Allah adalah memfanakan diri kita yang kada kekal. Kalau pian tuh masih merasa kekal, kada bakal bisa ingat lawan Allah. Ya kah? Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kalian dimatikan. Supaya kenal kepada Allah, zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Zikir, lidah mengata la ilaha illallah, hati memusyahadahkan kalimat la ilaha illallah. Di situ ada 3 musyahadah yang paling kada harus kita amalkan. La ma'budu bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Masukkan dalam setiap zikir pian, pukulkan ke sanubari kiri untuk menghilangkan segala kotoran yang namanya min hazzis syayatin, sarang daripada syaitan. Makanya pian mun ada orang melihat zikir itu bernasyid, jangan diiktirat, itu ada sanadnya. Ada sanadnya. Orang yang berzikir la ilaha illallah, kanan lahnya, ilahanya ke atas, illallahnya pukul ke kiri. Ilahanya tuh membuang selain Allah, illallahnya ulang, ada menafikan, ada mengisbatkan, ya kah? Nah itu malah panjang lagi dan insyaallah mudahan pada kesempatan yang lain malah minta halal minta ridha. Bagus, alhamdulillah saling kita mengingatkan. Mudah-mudahan Allah terus mengingatkan kita sampai kita husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin amin.